akan kita kaji pada pagi hari ini. Kendati pun ini padat, ini surat padat ya. Di dalamnya berkumpul sekurang-kurangnya 3 asbabun nuzul. Tapi dari asbabun nuzul yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu tidak menunjukkan berurut-urutan. Ini menegaskan sekali lagi bahwa Al-Quran memang bukan buku cerita, bukan buku sejarah, tapi lebih banyak Al-Quran itu tajwid, penyusunan surahnya itu lebih menunjuk kepada tema. Secara tematik surat Al-Mumtahinah itu berbicara tentang intima, intim, keintiman. Intima itu intim kita siapa? Kita intim dengan siapa? Intima. Lebih fokus lagi dalam hal relasi keintimaan kita dengan keluarga. Lebih fokus lagi. Kita harus mengantarkan dulu karena ini ya latar sosiologisnya harus jelas. Pernah kita kaji di surat Al-Fathu, hampir mirip di bulan Ramadan. Jadi setelah berbagai peperangan, perang Badar dimenangkan oleh umat Islam, perang Uhud tidak jelas yang menang siapa, tapi kesedihan menyelimuti kita, memicu orang-orang Quraisy berpikir berkali lipat untuk menghadapi Rasulullah di perantauan di Madinah. Maka orang-orang Quraisy membangun sistem koalisi seperti kita sekarang lihat Amerika dengan sekutunya. Sehingga disebut Ahzabun. Ahzab berarti beberapa hizb. Ini koalisi besar. Kerajaan-kerajaan yang berinisialkan suku-suku yang tidak masuk kepada persekutuan Nabi Muhammad di Madinah itu digalang kekuatannya oleh Quraisy untuk mewaspadai ancaman Nabi Muhammad bersama para pengikutnya di Madinah. Diceritakan persekutuan, perserikatan atau apa koalisi yang dipimpin oleh Quraisy Mekah ini tidak dapat dipungkiri membuat pengikut Nabi Muhammad, umat Islam di Madinah itu juga tidak dapat memandang remeh. Terjadilah perang tanding pertama kali. Oke, dalam sistem koalisi ya, yaitu perang apa itu? Khandaq, perang Parit.
dengan kekuasaan Allah, perang Khandaq yang sedemikian mencekam karena koalisi kan, akhirnya menjadi perang tanpa pertempuran ya. Dengan sistem border parit itu, pasukan koalisi Quraisy akhirnya kalah karena dihantam topan beliung, puting beliung ya. Angin puting beliung dan porak-poranda, tidak ada pertempuran ya. Nah, tidak jauh dari situ Rasulullah bermimpi. Ingat, yang bermimpi Rasulullah, bukan Pak Jamal. Mimpinya Rasulullah itu boleh jadi wahyu. Mimpi Rasulullah itu mimpi ziarah di Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Sudah berapa lama itu Rasulullah tidak lihat Ka'bah itu? Nabi bermimpi tawaf di Ka'bah setelah bertahun-tahun tidak melihat Ka'bah. Setelah hijrah itu ya, rasa rindu, kangen ya. Pastilah pulang kampung itu membahagiakan. Demikianlah akhirnya Rasulullah mengumumkan berdasarkan mimpi itu rencana keberangkatannya untuk umroh. Ingat, umroh ya, bukan pulang kampung apalagi perang. Terdata yang ingin ikut berangkat mendampingi Rasulullah, baik dari muhajirin maupun ansor, 1.200-an. Maka demikianlah dalam iring-iringan yang besar itu, kalau pakai pesawat berapa kloter tuh? Bagi 400, 3 kloter ya. Biar rebutan itu ya. Biro travelnya 1.200 mah ya. Untung. Apalagi di situ ada orang istimewa yaitu Nabi Muhammad. Berangkat untuk perjalanan umroh. Sampai di suatu tempat yang tidak jauh lagi sampai Mekah, Rasulullah memerlukan semacam informasi apakah kondusif situasi di Mekah untuk umroh, karena memang terdengar kabar juga ini perjalanan Rasulullah ada yang salah paham, dianggap perjalanan perang, respon dari Mekah. Maka diputuskanlah Utsman bin Affan untuk masuk ke Mekah untuk waktu yang 1 hari. Kalau maghrib tidak datang pasti ada masalah. Demikianlah ternyata Utsman bin Affan tidak datang, melewati batas waktu, sehingga pikiran kemana-mana, termasuk Rasulullah mengkhawatirkan Utsman bin Affan itu dibunuh di Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini hebatnya para sahabat Nabi, melihat situasi seperti tidak menguntungkan, keadaan mulai seperti kita harus perang.
tidak ada jalan, harus perang. Karena diduga Utsman bin Affan ini terbunuh. Maka beberapa sahabat itu baiat, namanya baiat, apa namanya itu, baiatur ridwan. Ini baiat siap mati. Ini bukan sembarang baiat seperti yang kita kenal, sepakat ya. Apalagi cuma sekedar persekongkolan Syamit ya, sehingga rupa berbeda. Ini baiat mati. Karena Rasulullah berangkat untuk umroh tentu tidak membawa senjata, apalagi perlengkapan pakaian perang. Andai kata perjalanan itu dirubah menjadi perang, secara teknis kalah. Sehingga jangan dipandang remeh baiatur ridwan, jangan dipandang remeh. Dan kita rasanya jauh lah dari kemungkinan punya kemampuan seperti itu. Walaupun dalam situasi Indonesia saat ini NKRI itu biasanya rela mati demi NKRI, ya, harga mati. Karena dalam prakteknya sulit lah. Untuk kesekian kali para sahabat itu membuktikan nyawanya itu akan ditukar dengan menolong agama Allah. Saya juga nggak tahu teman-teman kita yang demo anti haid apakah benar rela mati. Ya insya Allah mudah-mudahan. Tetapi rasanya sulit terulang lagi. Oleh karena itu, secara darajat alumni Perang Badar itu derajat 1. Alumni baiatur ridwan itu derajat 2. Barulah secara umum kaum Hajirin, lalu kaum Ansor. Tidak dapat dipungkiri derajat-derajat ini digunakan oleh Rasulullah, tidak dapat dipungkiri, terutama terhadap alumni Perang Badar itu. Tapi terhadap alumni baiatur ridwan juga luar biasa. Setelah terjadi baiat itu, Rasulullah merasa sudah mulai tenang, dan lagi pula Allah mengirimkan as-sakinah, ketenangan. Tidak berselang lama datanglah seseorang, yaitu seorang mukmin yang tidak sempat berangkat hijrah, tertahan di Mekah karena memang dianiaya sepanjang tahun itu, kakinya dirantai, tapi tetap muslim, tetap mukmin, dan berhasil melarikan diri. Maka melarikan diri dan menemui Rasulullah di lokasi untuk titik rest area menuju Mekah. Berpelukan segala, diceritakan luar biasa keadaan yang buruk yang ada di Mekah. Maka semakin besar tuh keinginan Rasulullah untuk meneruskan perjalanan, mau umroh mau perang. Akhirnya datanglah utusan dari Quraisy yang memang tidak dapat dipungkiri memahami, kami khawatir
rombongan Nabi bersama para pengikutnya itu adalah rombongan militer perang. Maka disepakatilah beberapa poin yang kemudian kita sebut menjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Rupanya memang Allah sedang membangun sebab-sebab. Bagaimana dalam sejarah dan dihormati ya oleh orang-orang kafir sampai hari ini sekalipun, ada penaklukan suatu negeri tanpa pertempuran yang kemudian kita sebut dengan Fathul Mekah, tanpa pertempuran. Jadi Allah sedang membangun sebab-sebab untuk sampai ke peristiwa itu, sehingga Rasulullah enjoy dengan perjanjian Hudaybiyah itu, walaupun pada awalnya ditentang oleh para sahabat karena dianggap merugikan umat Islam yang di Madinah. Tapi Rasulullah enjoy. Se-enjoy itu maka berkumpullah tuh sebab-sebab itu yang kemudian memicu terjadinya Fathul Makkah, penguasaan Mekah kembali oleh umat Islam tanpa pertempuran. Sepanjang setahun menunggu itu, maka ada waktu yang cukup untuk Rasulullah meningkatkan kemampuan militernya dalam masa menunggu itu. Tetapi di sisi lain ada juga peristiwa-peristiwa yang mendukung dari sebab-sebab untuk terjadinya Fathul Makkah. Karena di antara poin perjanjian Hudaybiyah itu adalah mengatur tentang apabila ada orang Mekah yang tertahan di Madinah karena suatu case, maka harus dikembalikan ke Madinah. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang dari Madinah tertahan di Mekah karena suatu case, maka tidak boleh dikembalikan ke Mekah, ke Madinah. Sebetulnya merugikan menurut para sahabat, tapi Rasulullah berpandangan lain. Nah, keadaan ini, dua poin ini dimanfaatkan oleh banyak orang-orang Islam yang dahulu tertahan di Mekah untuk escape, melarikan diri dari Mekah, tapi tidak ke Madinah. Kenapa? Sebab kalau di Madinah bisa dikembalikan lagi ke Mekah. Mereka bertahan di antara Madinah dan Mekah, di tengah-tengah, yang kemudian sepanjang setahun itu mereka kegiatannya menjarah iringan-iringan dagang dari Quraisy yang kebetulan sepanjang setahun itu dan sebetulnya sebelumnya orang Quraisy ini menjual berbagai kekayaan orang Islam yang ditinggal ke Madinah. Maka dengan perasaan ingin mengambil alih hak umat Islam, setiap ada delegasi dagang yang lewat pasti kan harus kepergok nih kelompok Robin Hood Islam nih, maka dijarah. Demikian terus menerus itu terjadi dan memicu kemarahan Quraisy, dan akhirnya terplesetlah Quraisy yang mendorong Quraisy melanggar perjanjian, yaitu dengan cara berkoalisi dengan Bani Nadir deh. Sudah gak ada Yahudi, udah gak, apa namanya itu, kerajaan yang anti Madinah untuk mengadakan peperangan melawan Madinah, walaupun bukan Nabi ya, yaitu sekutu Madinah bernama
Bani Khuza'ah, pelanggaran. Maka resmi Rasulullah menyatakan perang. Maka diselenggarakanlah rapat tingkat tinggi di antara para sahabat. Rasulullah berusaha memanipulasi keadaan dengan mengutus delegasi ke arah utara, ke arah Syam, terdiri dari 8 orang militer utusan terbaik, diutus ke arah Syam untuk menciptakan opini kepada para sahabat bahwa Nabi Muhammad ngajak perang ke arah Syam. Biasa, sebelum perang dikirim dulu beberapa militer untuk cipta kondisi kan. Nah, setelah berangkat delegasi untuk memantau keadaan Syam, jadi bertolak silih tuh dengan Mekah, bertolak belakang dengan Mekah. Maka Rasulullah mengatakan, ayo kita berangkat. Tidak ada yang berani bertanya pada Rasulullah, ke arah mana Rasulullah? Tidak ada. Dalam cerita Abu Bakar kepada putrinya, kami tidak tahu kami diajak kemana. Nah, ya. Akhirnya ketahuan nanti arahnya ke Mekah. Yang menarik adalah sebelum keberangkatan itu datanglah seorang artis. Kalau sekarang siapa ya? Inul lah, Rita Sugiarto lah. Ayu Ting Ting. Datang kepada ini artis lokal Mekah. Datang kepada Rasulullah, namanya Sarroh. Datang pada Rasulullah mengadukan persoalan dirinya, yaitu paceklik perform. Tidak ada perform lagi, sehingga miskin pasca perang Badar. Sebagaimana kita tahu, perang Badar itu mengakibatkan elit Quraisy terbunuh 70 orang. Nah, si 70 orang ini yang biasa ngorder artis ini, nanggap, booking. Nah, gara-gara perang Badar sepi order, sepi job, dan paceklik, maka curhat kepada Rasulullah. Allahu Akbar ya. Rasulullah tahu ini orang kafir dan pemaju, semangat pasukan kafir. Tapi perhatikan, catat yang pertama, Rasulullah tidak menganggap Sarroh ini bagian dari aduun. Nah, itu kata kuncinya dulu ya. Kita udah mulai masuk. Saya ulangi, berarti Sarroh orang kafir bukan? Tapi tidak dianggap kelompok aduun, musuh. Satu poin itu ya. Maka Rasulullah menanggapi positif keluhan dari Sarroh. Beberapa sahabat diminta untuk bersedekah, terkumpul banyak barang, baik untuk dibawa pulang maupun dipakai, bahkan dikasih kendaraan. Ya, karena bukan aduun, bukan musuh ya, orang kafir tapi bukan musuh. Terjadilah akhirnya apa yang akan melatar belakangi ayat 1 surat Al-Mumtahinah. Rupanya kedatangan Sarroh menarik perhatian seorang sahabat bernama Khatib bin apa namanya dia? Ya Khatib bilang, sahabat Khatib. Diam-diam setelah Sarah itu diizinkan berangkat,
dengan kendaraan barunya itu, dititipi sepucuk surat oleh khatib apabila Sarah setibanya di Mekah. Itulah kisah. Apa isi surat itu nanti. Bagaimana perjalanan Sarah ya nanti. Setelah beberapa saat datang malaikat Jibril kepada Rasulullah memberikan informasi telah terjadi pengkhianatan. Maka Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Kata Rasulullah, "Li, kamu berangkat ke suatu desa namanya Khof." Khof apa Khof? Yaitu suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Kamu temui seorang perempuan dan kamu ambil paksa sepucuk surat dari Ali bin Abi Thalib berangkat bersama beberapa sahabat dan benarlah ketemu si perempuan itu. Ternyata dia adalah Sarah. Ternyata dia adalah Sarah. Sarah doang, mainnya kan hilang, diambil Siti, Siti. Diinterogasi tidak mengaku, diancam oleh Ali, kalau tidak engkau serahkan, kata Ali, Rasulullah tidak pernah berdusta. Rasulullah meminta kami mengambil surat dari engkau. Tetap tidak ngaku. Maka Ali mengancam akan melucuti pakaiannya. Barulah keder. Rupanya dirasa izin si artis ini. Diketemukan surat dari gelungnya. Sanggul. Kayak era Kartini amat gue sanggul. Pokoknya dari bagian rambutnya lah. Apa itu peristiwa itu artinya? Sarah sudah nyampe Mekah belum? Belum. Dan Sarah juga belum lihat tentang apa isi Alkitab itu. Demikianlah akhirnya surat itu dibawa kepada Rasulullah. Kaget Rasulullah. Isinya adalah pemberitahuan Nabi Muhammad sedang OTW ke Mekah. Penulisnya khatib sahabat dan alumni perang Badar. Umar marah, kecewa. Umar minta izin membunuh si khatib. Rasulullah mengingatkan, hati-hati Umar, khatib adalah alumni perang Badar. Sebagaimana kita sudah sering bahas, alumni perang Badar itu pasti masuk surga. Rasulullah memaafkan kesalahan khatib dengan dua alasan atau tiga. Yang pertama, manusiawi lah. Surat itu menceritakan kepada keluarga yang ditinggal khatib di Mekah, khawatir jadi korban perang.
Tetapi kecelakaan dari surat itu juga khatib bermaksud menarik simpatik dari orang-orang kafir Quraisy agar orang-orang kafir Quraisy melindungi keluarganya kalau terjadi perang. Jadi halus perasaan khatib ini. Bahkan kata khatib, coba Rasulullah pikirkan siapa saya. Saya ini imigran pada waktu di Mekah. Jadi khatib itu imigran pada waktu di Mekah, sehingga tidak punya bani, nggak punya apa ya, keluarga besar. Kalau Bu Ima kan, keluarga besar kau. Nah, khatib ini memang imigran, sehingga keluarga yang ditinggalkannya itu sangat memiliki ketergantungan dari kaum lokal. Dengan cara berbaik hati membocorkan rahasia itu, khatib berpikir punya inilah semacam investasi sosial agar mereka membackup keluarganya apabila terjadi perang. Tapi apapun itu adalah pengkhianatan, namun dimaafkan ya karena manusiawi, ini keluarga ya. Itu namanya intima ya, namanya intima. Alasan yang kedua ya tadi, khatib ini alumni perang Badar. Dengan asumsi semacam itu, maka Rasulullah meyakini bahwa apapun yang dilakukan alumni perang Badar pasti dapat dimaafkan. Dua ya. Yang ketiga, suratnya kan belum nyampe Mekah. Kan belum nyampe Mekah. Pengkhianatannya sudah terjadi, tapi dampaknya belum terjadi. Kan Saroh masih ada di titik tengah antara Mekah dengan Madinah pada saat tertangkap. Tuh. Dan lagi pula Saroh dewek remaja. Dia mau orang yang ya sepakat deal. Dalam riwayat 10 dinar itu Pak. 1 dinar itu berapa juta? Ada 4 jutaan. Berarti 40 juta lebih mahal daripada upah bawa ganja dari Aceh kan. Jadi belum terjadi dampak dari pengkhianatan itu, maka dimaafkan. Umar minta izin kepada Rasulullah untuk membunuh khatib karena dianggap tidak layak dilakukan kecuali itu adalah kelakuan orang munafik. Tapi diingatkan sekali lagi, khatib adalah alumni perang Badar. Maka turunlah ayat 1 surat Al-Mumtahinah. Panjang amat ya urutannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo perhatikan, latarnya soal siapa? Pengkhianatan siapa ini? Khatib. Berapa orang? 1 orang. Tapi ini yang dipanggil Allah semua orang yang mukmin ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi tidak bicara khatib lagi nih. Tidak terjadi lagi kasus khatib karena alumni perang Badar sudah tidak ada. Ini soal kita ini jangan coba-coba melakukan yang pernah dilakukan khatib karena kita bukan alumni perang Badar ya, tidak punya kartu digaransi dimaafkan masalahnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang mengaku pernah beriman, kalau sudah menyatakan iman, maka teruskanlah dengan amal soleh. Salah satu amal soleh itu adalah
memutuskan pada saat terjadi dilema. Apa dilemanya? Pilih keluarga atau pilih Allah? Pilih keluarga atau pilih Allah? Ya ini mah kita ngejawabnya dalam praktek kan gitu. Pilih keluarga. Kalau sudah beriman teruskan, yaitu la tattahidu, janganlah kalian semua, bukan khotib, kalian semua, ya kita ini itu menjadikan, mengambil. Nah ini terjawab pertanyaan surah Al-Maidah itu. Aduwi, ayo, yang dilarang diambil orang kafir atau siapa? Biasanya kan la tattahidu, Nasoro, Yahudi, kafir kan? Nah, ini fokusnya kepada permusuhan. Aduwi, yang sudah jadi musuhku, kata Allah. Wa aduwakum, dan yang sudah menjadi musuh kalian. Nah, tapi dibatasi. Kita harus menganggap musuh apabila satu, menyatakan kafir. Dua, merugikan kita, seperti mengusir Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi sudah kafir, kemudian melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan. Kita dilarang menjadikan mereka musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita. Kalau sudah jadi musuh Allah, tetapkan jadi musuh kita. Kalau tidak deal di situ, maka iman gugur. Allah, saya masuk Islam tapi enggak deal soal musuh malah. Nggak bisa. Yang masuk list daftar nama musuh-musuh Allah, yang menjadi musuh-musuh kita, harus deal. Maka kita disebut orang mukmin, ya. Tapi bukan bicara kafir, bicara musuh Allah ini, yang salah satunya orang kafir yang apabila bla bla bla, nyatanya Saroh tidak dianggap musuh. Saroh orang kafir bukan? Kafir. Ngejengkelakeun maning artis tanda petik begituan. Tapi tidak dianggap musuh. Ini bukan pelajaran toleransi, bukan. Pelajaran berkomitmen kepada Allah, konsekuen. Yang dianggap musuh oleh Allah, maka musuh kita. Boleh jadi istri kita, boleh jadi keluarga kita, dan terjadilah pada khotib. Ya, yang terbaik nanti pelajaran di ayat berapa itu? Agar belajar pada Ibrahim. Nyatanya tetap dianggap musuh oleh Ibrahim, ayahnya ya. Itu pelajaran terbaik. Nah, sekarang kita bertanya, sudah pantaskah kita mengaku mukmin? Nyatanya banyak nggak dealnya dengan Allah kok. Ya, banyak nggak dealnya. Mentang-mentang istri, akhirnya dianggap bukan musuh kita, padahal sedang jadi musuh Allah. Dan sebaliknya, sedang jadi musuh Allah. Ini fokusnya musuh, bukan kafirnya. Itu gampang lagi jadi setan lah. Ya, kita ulangi. La tattahidu aduwi wa aduwakum. Janganlah kita mengambil musuh Allah yang juga musuh kita itu auliya, wali.
teman setia, backup. Kalau tidak ada orang tua, maka wali murid. Nah, itu kan wali. Backup. Dalam kasus Khatib memang dia berharap orang-orang kafir Quraisy, jangan pakai kafir ya, orang-orang Quraisy itu membackup keluarganya yang tertinggal di Mekah. Ternyata Quraisynya kafir. Lihat, kafir. Kok Sarah tidak dipersoalkan? Beda. Karena orang Quraisy sudah dinyatakan sebagai pelanggar perjanjian Hudaybiyah. Itu posisinya. Maka sudah bukan orang kafir biasa. Sarah adalah orang kafir biasa. Jadi kekafirannya atau faktor lainnya yang menjadi persoalan. Faktor lainnya, dan boleh jadi bukan hanya terjadi pada kasus orang kafir. Mungkin istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, tetangga, keluarga, Allah, yang ternyata mereka malah bukan orang kafir. Karena fokusnya pada siapa yang jadi musuh Allah harus jadi musuh kita. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Allah menceritakan kasus Khatib dengan tulquna, di mana kalian membocorkan rahasia kepada mereka. Yang diperhatikan jangan membocorkannya. Bil mawaddah, dengan argumentasi, alasan, rasa sayang kepada keluarga, al-mawaddah. Maka surat Al-Mumtahinah kadang disebut surat Al-Mawaddah. Ya. Mawaddah itu apa itu kalau hajatannya? Mawaddah warahmah. Mawaddah itu madatun, bisa juga madatun, bisa ada madatun, artinya materi. Kalau kelompok materialisme apa material? Materialisme. Kalau material marta ya. Materialisme itu berarti madiyun. Madiyun ya. Madiyun itu artinya materialisme, aliran yang serba materi. Mawaddah artinya condong kepada materi. Kalau oleh Allah diberikan mawaddah, wajar gratis sing sugih, wajar itu mawaddah. Tapi untuk menegaskan kecintaan kita kepada keluarga itu bukan karena kecintaan pada Allah. Karena mawaddah, maddah, apa aja macam-macam, karena suku, nasab, baraya, apalagi itu, bani dulur. Coba kalau kita mau jujur tanya, lah ya mal bakal dulur, wong kuno kudu wong liya dulur. Perilaku dulur merugikan. Ujungnya karena Allah bukan? Bukan. Tidak ingin merugikan. Berarti kalau bukan dulur boleh merugikan. Materi juga ujungnya. Maka disebut mawaddah. Tidak ada karena akhirat. Walaupun kisahnya tentang membocorkan rahasia melalui Sarah, tapi artinya melawan Allah karena mawaddah. Karena mawaddah ngebelani keluarga. Sekarang beda mengebelani keluarga. Apa aja itu? Banyak. Maaf, bersepakat menikahkan by accident.
MBA. Sama enggak? Itu kan bil mawaddah juga. Izin. Yuk. Maka dinikahkanlah lantaran MBA, married by accident. Kabeh tutup mulut keluar. Udah sama bil mawaddah. Mestinya mah dinikahkan jangan tuh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Dia nggak bisa, kayak harus tegas. Kan nggak boleh orang lagi lagi apa? Halim. Lagi halim. Jangan ditanya halim siapa, halim. Kan yang ditanya bukan itu siapa, tapi itunya adalah perempuan sedang Halim. halim. Ya sampai melahirkan. Baca. Itu namanya bil mawaddah. Wa qad kafaru. Nah, diterangkanlah kenapa dalam kasus khotib itu disebut orang Quraisy itu aduun. Tetapi sekaligus juga mengkonfirmasi pada kita minimal harus ada dua alasan. Maka harus bersikap seperti Nabi Ibrahim. Senajan Rabi tinggalkan. Kalau berkumpul dua alasannya. Yaitu satu, wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Menyatakan diri kafir. Tentu pada saat itu orang Quraisy menolak kenabian Nabi Muhammad dan menolak risalah Islam. Nah, apakah harus menyatakan murtad untuk disebut kafir? Kapan rabi kita atau suami kita disebut kafir? Apa nunggu murtad? Kan kekafiran banyak bentuknya. Bisa mabuk baik, bisa selingkuh baik, selingkuh mah boleh ya. Selingkuh mah boleh, nggak boleh itu zina. Zina baik. Selingan keluarga utuh selingkuh tadi. Yukhrijuna rasula wa iyyakum. Mereka juga mengusir, alasan kedua, mengusir Rasulullah dan kalian. Memang ini cerita tentang hijrah ya, tapi secara umum artinya kejahatan kemanusiaan. Tuh. Minimal berkumpul dua alasan. Misal kasus laki lah, sudah banyak kekufurannya, zina baik, mabuk baik, nganiaya rabi baik. Kira-kira sudah jadi musuh Allah belum? Sudah. Sepakat nggak ibu-ibu menjadikan dia musuh kita? Maka jatuhlah izin. Mana nih pengadilan Jalan Utara? Maksudnya ya. Namun apa yang terjadi? Nah itu apa yang terjadi? Kerunyaan al-mawaddah bukan? Mawaddah. Akhirnya istri bil mawaddah melihat anak, maka lebih baik bersekongkol dengan musuh Allah. Bukan Ustaz dia suami, tidak dilihat suaminya, sebagaimana tidak dilihat kafirnya. Yang dilihat adalah sudah jadi musuh Allah. Jadi peka-pekaan kita lah, dia musuh Allah bukan. Menawi tobat banjir. Saya paling bakti. Menawi tobat itu soal suaminya kan? Doakan terus. Hari suami mah tetap kita doakan bertobat. Sikap kita pada Allah kan gak nunggu tobat. Sikap Rabi itu. Emangnya si Rabi, ya Allah izinkan saya tetap membela musuhmu, nungguin tobat kan gak bisa. Aman udah jadi perang dengan Quraisy. Sabar Nabi mungkin tobat. Kapan perang?
Udah kelihatan mikronya ya? Sesederhana itu. Selamatkan lingkungan hidup. Boleh baik. Jatuh tanggal kiri. Di next boleh turun. Ini pelajaran yang halus untuk khotib dan kawan-kawan, tapi keras untuk kita. Karena kita gak punya tiket ahli surga kita. Gak punya. Punya tapi bupali bawa. Iya itu. Belum ditandatangani. Lah khotib mau udah ditandatangani, tapi juga bukan berarti ahli surga nih melanggar kurs, enggak. Maka dinasihati. Kita lihat, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati. Lamun tah kalau kalian itu punya sukses story berhijrah ke Madinah karena Allah, maka jangan melakukan lagi kesalahan. Lah kita punya sukses story apa? Sertifikat bodong itu. Ya, bayangkan tuh ya. Artinya gini, ya Allah ya, alumni perang Badar, pemilik sertifikat muhajirin saja dinasihati ini. Lah kita kira-kira gimana? Yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang dilarang itu artinya akan terjadi. Ya, sesuatu yang dilarang Allah itu berarti akan terjadi. Jangan punya anggapan, kayak zaman pengen mana, mau bakal terjadi. Justru dirubah dari pelakunya tunggal khotib menjadi plural kan di sininya. Jadi jamak berarti akan terjadi pada kita. Dan contohnya tadi itu ngerunyani anak sehingga banyak istri rela menemani musuh Allah. Rela berkorban. Kalau koruptor musuh Allah belum, bukan tuh. Musuh ya. Korban mau Wah tuh. Saya punten ini mah parian ya. Saya belum ketemu ada gugatan minta cerai dari istri karena suaminya korupsi. Berarti sama-sama musuh Allahnya berarti. Aja ribut ya. Dari berkas. Tobat. Diingatkan oleh Allah serapih rancangannya khotib, rapikan. Nggak ada yang menduga Sarroh tamu Rasulullah itu akhirnya menjadi agent. Nggak ada yang menduga. Khotib cerdik memanfaatkan situasi, tapi tetap kok kebongkar oleh Allah sehingga diutus malaikat Jibril. Tusirruna ilaihi bil mawaddah. Khotib nyatanya memang melakukan hal-hal tersembunyi itu bil mawaddah, tidak maksud untuk ikut-ikutan kafir, enggak. Ngebelani keluarga. Satu poin ya. Wa na'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum, tapi aku, kata Allah, tahu kok yang kamu sembunyikan dan tidak kamu sembunyikan. Kemahaannya itu Allah. Jadi kalau kita bersekongkol ini dengan suami atau istri, emang Allah nggak tahu aib kita? Tahu. Wa may yaf'alu minkum faqad dalla sawa'as sabil. Maka di ultimatumlah khotib, walaupun sudah terlanjur terjadi, bahwa wa may yaf'al dzalika, kelakuan seperti itu bersekutu dengan musuh Allah itu dalla sawa'as sabil, menempuh jalan yang sesat. Kenapa disebut tersesat? Nah,
Orang dianggap tersesat ketika punya tujuan. Asalnya arep ning Bontang malah ke Ciruas. Tersesat nggak? Tersesat. Nah, berarti yang disebut tersesat itu adalah orang yang tadinya menyatakan beriman. Kok orang nyampe surga sih? Tuh. Kenapa belok? Kenapa belok? Bil mawaddah. Anu kabotening rabi. Ay, pada di setan. Dia tersesat di jalan yang lurus. Sesat tidak. Jalan yang lurus. Nggak mungkin. Sesat mah bengkok aja. Nah, tersesat berarti asalnya dia on the track asalnya. Itu yang disebut amanu, pernah beriman. Tuh. Sudah di tracknya nggak nyampe. Sudah pernah beriman nggak nyampe. Itu namanya dol. Sawa as-sabin. Beda kalau al-mu'minun nggak ada ceritanya. Nah, yang al-mu'minun itu khotik itu senajan aku baik dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah karena sudah dicetak ahli surga. Itu al-mu'minun. Lah kita ma'amanu, pernah beriman, jangan sampai dolak. Nah, faedah dari ayat ini bapak-bapak ibu-ibu, jangan coba-coba membalik kerangka dasar dari Allah bahwa keluarga adalah teman ke akhirat. Jangan jadikan keluarga jadi musuh Allah. Gara-gara hidup semati. Iya, gara-gara hidup semati. Karena ini soal keluarga. Jadi kita ulangi. Di sini kan tentang musuh Allah. Pernahkah kita objektif kadang-kadang melihat keluarga kita itu musuh Allah, tapi nggak berani menyebut dia musuh kita? Satu. Nah, berarti faedah yang terbaik untuk kita adalah jadikan keluarga adalah intim kita menuju akhirat. Nah, itu surat Al-Mumtahinah akan kita teruskan pada ayat-ayat berikutnya. Tapi masih tentang keluarga masih. Kita coba cari jalan lain yang lurus tuh. Terus jalan lurus tuh. Mengambil faedah dari surat Al-Mumtahinah tapi dari sisi yang lain, yaitu tentang keluarga. Dalam pandangan saya memang tentang keluarga. Jadi bagaimana daya tahan keimanan kita ketika melihat keluarga menjadi anomali, menjadi musuh Allah. Sanggup enggak kita juga menjadikan dia musuh kita? Musuh Allah adalah musuh kita. Teman Allah adalah teman kita. Siapa teman Allah itu? Waliullah. Waliullah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Jadikanlah keluarga itu waliyullah. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.